Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama saya Erva Kurniasari Susanti, kelas B2 dengan NIM 211F10462, Prodi PLB. Dalam video kali ini saya ingin mereview kriteria klasifikasi difabel netra. Dan sebelum kita membahas, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan anugerah yang banyak untuk kita. Di dunia ini kita telah diberikan anugerah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah anugerah penglihatan. Kita yang masih bisa melihat ini hendaknya harus bersyukur, karena mungkin di antara kita atau di lingkungan kita, bahkan sahabat kita, ada yang tidak memiliki anugerah tersebut. Namun yakinlah, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti penglihatan tersebut dengan anugerah yang lainnya. Bahkan mungkin anugerah tersebut tidak kita miliki, karena teman-teman atau sahabat kita yang tunanetra memiliki intuisi yang sangat hebat. Mereka bisa merasakan kehadiran seseorang yang mungkin kita sendiri tidak bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan apabila ada seseorang yang akan berbuat buruk. Oleh karena itu, tidak seharusnya kita mendeskripsikan teman-teman atau sahabat kita yang tunanetra, tetapi mari kita bantu sahabat-sahabat yang memiliki kebutuhan khusus dengan cara menyemangati dan membimbing mereka. Di sini ada 5 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, definisi. Kedua, identifikasi. Yang ketiga, kriteria. Keempat, klasifikasi. Dan kelima, karakteristik. Yang pertama yaitu definisi. Batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan yang berdasarkan waktu atau tempat kejadian. Semua itu harus ada batasan-batasan agar lebih terarah. Yang kedua, identifikasi, yaitu menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kriteria, adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang kelima, klasifikasi. Yang keempat, klasifikasi adalah sebuah proses. Definisi adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan yang berdasarkan waktu atau tempat kejadian. Semua itu harus ada batasan-batasan agar lebih terarah. Identifikasi yaitu menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan perbedaan berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Karakteristik adalah daya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang disabilitas tunanetra, di mana tunanetra sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi artinya tunanetra sendiri adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Dan menurut KKBI, tunanetra itu artinya rusak atau luka matanya, atau tidak memiliki mata.
atau kurang penglihatannya. Menurut ahli, anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal dari yang ringan, sedang maupun berat. Dan dalam proses belajar anak tunanetra membutuhkan pelayanan khusus. Dan biasanya ini bergantung pada auditif atau pendengaran. Itu semua membutuhkan pelayanan khusus. Dan selanjutnya, identifikasi tunanetra dilihat secara anatomis, biologis yang menyangkut struktur anatomi, struktur organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi dalam tunanetra dilihat secara anatomis biologi yang dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan secara otomatis. Jadi, apa itu secara medis? Yaitu ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan atau layanan khusus. Selanjutnya yang kita bahas tentang definisi tunanetra itu sendiri adalah tuna atau rugi, netra atau mata. Jadi seperti yang kita bahas tadi, tunanetra adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang artinya kemudian yang disebabkan oleh kerusakan pada organ mata. Dalam KBBI menyatakan tunanetra sendiri adalah rusak atau luka matanya, atau tidak memiliki mata atau buta dan kurang penglihatannya. Dan menurut ahli juga mengatakan tunanetra sendiri adalah anak yang tidak bisa menggunakan penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang ataupun berat. Mereka biasanya menggunakan pendengaran atau auditif dan perabaan atau organ lain yang masih bisa berfungsi dalam pembelajaran. Jadi anak tunanetra ini membutuhkan layanan khusus. Untuk membahas layanan khusus seperti apa yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas apa itu identifikasi tunanetra secara anatomis dan biologis menurut struktur anatomi organ mata, sehingga tunanetra ini adalah disebabkan rusaknya organ anatomi mata. Jadi fungsi dan penglihatannya terganggu karena adanya kerusakan pada anatomi mata. Tunanetra secara anatomi dan fisiologis juga dibagi menjadi dua, yaitu tunanetra secara medis dan yang kedua tunanetra secara ekstetis dan optometris. Tunanetra secara medis itu ketunanetraannya ini dikaitkan dengan penyakit atau kelainan anatomi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Dan untuk tunanetra ekstetis dan optometris adalah ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana keadaan mata ini mengalami kerusakan. Jadi anatomi biologis ini sehingga terlihat jelas dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Jadi klasifikasi ketunanetraan ini dibagi menjadi 5 bagian.
Yang pertama yaitu kelompok yang memiliki penglihatan sedikit normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu untuk membaca, contoh seperti kacamata atau lensa. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus seperti lampu. Yang ketiga, yang penglihatan pusatnya rendah atau tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Kemudian kelompok keempat yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Yang kelima atau yang terakhir, kelompok yang termasuk buta total. Sekarang kita lanjut ke kriteria tunanetra. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kemampuan melihat, kemampuan terhadap persepsi cahaya, kemampuan ketajaman penglihatan atau visus melalui sel teks. Yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Yang pertama, kemampuan kriteria ketunanetraan yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, buta total atau penuh. Mereka tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap ataupun terang, sama sekali tidak tahu dan tidak ada pengalaman tentang cahaya. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau low vision. Jadi dalam diri mereka yang masih bisa membedakan gelap dan terang. Kemudian low vision dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, light perception, hanya bisa melihat gelap dan terang. Yang kedua, light protection, dapat mengetahui perubahan cahaya atau sumber cahaya. Yang ketiga, tune vision, visi terowongan atau penglihatannya pusat atau objek bagian tengah. Yang keempat, veravectron, kelihatan samping atau hanya terlihat dari satu sisi, yaitu sisi kiri. Untuk bagian kanan tidak bisa melihatnya. Yang kelima, penglihatan bercak, yaitu penglihatan atau pengamatan yang hanya dapat dilihat di bagian tertentu yang tidak terlihat. Yang kedua adalah dilihat dari kemampuan persepsi cahaya, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tidak ada persepsi cahaya atau no light perception, atau bisa dibilang buta total atau buta penuh. Memiliki persepsi cahaya, dalam hal ini mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan, contoh laki-laki dan wanita. Kemudian mampu mempersepsi cahaya atau light projection adalah mereka yang dapat mengetahui atau menunjuk asal cahaya dan masih bisa melihat jari-jari. Kemudian mampu melihat dari ketajaman penglihatan melalui Snell test, dan ini dibagi menjadi 4, dan tingkat ketajaman dibagi 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 60/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman ini masih digolongkan taraf
ringan dan masih dapat menggunakan mata setaraf normal, dan kemampuan ketajaman ini masih cukup baik. Jadi dengan alat bantu pendidikan secara normal, contohnya kacamata. Yang kedua ini tingkat ketajaman 20/70 feet, 60/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau paration, atau dengan memodifikasi objek atau benda yang dapat dilihat atau menggunakan alat bantu yang masih bisa dikoreksi dengan baik. Misalnya kacamata, kaca pembesar. Yang ketiga, ketajaman 20/200 feet atau 6-60 meter, dan ini termasuk berat. Dan ini masih bisa menghitung jumlah jari tangan. Pada jarak 6 meter masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Dan hal ini mereka hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian yang terakhir adalah tingkat ketajaman penglihatan 0 vicious, atau bisa dibilang buta penuh, buta total, dan tidak memiliki rangsangan cahaya dan tidak mampu membedakan antara gelap dan terang. Sekarang berlanjut pada penggolongan ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin. Contohnya HIV, sifilis, cacar, atau saat ibu hamil jatuh. Ibu hamil terjadi keracunan atau serangan virus, atau bisa jadi dari kotoran hewan. Kedua yaitu ketunanetraan pada proses kelahiran atau nata. Ada kesalahan pada saat kelahiran. Contohnya bayi terlahir sungsang. Ibu saat melahirkan bayi kekurangan oksigen. Penjempitan saat melahirkan. Ketiga yaitu tunanetra setelah kelahiran. Ini bisa terjadi ketika bayi Ketiga yaitu tunanetra setelah kelahiran. Dan ini bisa terjadi ketika bayi atau dewasa. Ketika tumbuh kembang yang mengalami penyakit, terjadi benturan seperti suhu, sinar yang tajam, sukar melihat sinar matahari saat siang hari, atau penyakit sifilis. Untuk selanjutnya adalah karakteristik. Adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi konsisten. Karakteristik ketunanetraan ini yang dialami ketunanetraan menyebabkan terjadinya ketegasan dalam bersikap terhadap lingkungan. Jadi keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk beraktivitas sesuai harapan tunanetra sendiri dan harapan masyarakat di sekitarnya. Jadi dalam karakteristik ini kita bagi lagi menjadi 2, yaitu karakteristik fisik dan psikis.
Dampak atau pengaruh yang mengganggu perkembangan motorik seperti jalan, lari, lompat, hingga motorik halus. Dan ini terganggu pada perkembangan otot kepala, leher, dan otot tubuh juga akan terasa kaku atau tidak luwes. Ciri-ciri fisik tunanetra total tergolong buta bila dilihat organ mata tidak memiliki organ yang normal. Contoh, bola mata kurang berkedip, tidak bereaksi terhadap cahaya, pelupuk mata menutup terus, tidak memiliki konsep body atau objek, jadi cenderung tertunduk terus atau tangannya lemas. Karakteristik low vision, ciri-cirinya masih bisa melihat antara terang dan gelap, dan masih ada sisa penglihatan, dan biasanya masih mencari upaya rangsang, dan biasanya perilakunya tidak terkontrol. Selanjutnya, mencari sumber cahaya dengan melirik ke samping atau mendekatkan tulisan dengan sangat dekat, juga membelalakkan mata. Selanjutnya, karakteristik tentang psikis dari seseorang dengan albino, yaitu sering menggunakan perilaku ekstrim, contoh gembira dan sedih yang lebih dan cenderung perfeksionis. Mereka merasa kesempurnaannya ini menjadi ketidakmampuan yang berbeda. Antara buta dan kurang penglihatan ini akan berpengaruh pada psikisnya, yaitu akan menunjukkan pribadi yang rigidity atau kaku. Misalnya, mereka terkesan tidak ekspresif, dan kekakuan dalam gerak tubuh dan kelakuannya ini mengakibatkan obsesi mobilitas, dan sering juga ditemukan perilaku adat. Sekian presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta Kurniasari Susanti, kelas B2 dengan NIM 211F10462. Saya akan melanjutkan video berikutnya, yaitu tentang penyebab kelainan disabilitas netra. Penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu dari segi medis dan fungsi penglihatan. Penyakit akut atau berat kita bagi menjadi 3 bagian supaya mudah untuk dipahami, yaitu 1. Masa prenatal, yaitu masa sebelum kelahiran. Yang kedua, masa natal saat kelahiran, dan yang ketiga, masa postnatal atau setelah kelahiran. Untuk selanjutnya, faktor apa saja yang bisa menyebabkan anak-anak disabilitas netra itu? Yaitu yang pertama dari faktor genetik, yang kedua perkawinan sedarah, yang ketiga infeksi kehamilan, yang keempat gangguan genetik seperti terjadinya karena adanya kelainan kromosom, yang kelima keracunan saat hamil, yang keenam penyakit menaun seperti TBC, karena TBC penyakit yang harus mendapatkan perawatan khusus, yang mana dalam perawatan itu akan ibu hamil tersebut akan mengkonsumsi obat-obatan selama kurang lebih 6 bulan secara terus menerus, dan hal ini akan berdampak pada perkembangan janin. Yang ketujuh, infeksi karena penyakit kotor, yaitu penyakit
pada kelamin, misalnya sifilis yang terjangkit pada saat ibu hamil. Yang kedelapan, virus toksoplasma. Virus toksoplasma yaitu virus dari binatang atau bulu binatang seperti bulu kucing. Yang kesembilan, faktor resus. Dan yang ke-10, faktor traumatik. Dan yang ke-11, penggunaan sinar X. Karena pada perkawinan usia muda ini biasanya ibu hamil akan sangat bahagia. Akhirnya dia menjadi sering memeriksakan perkembangan janinnya melalui USG. Nah, karena radiasi yang disebabkan sinar X dari USG yang berlebihan akan berdampak pada perkembangan janin. Kemudian untuk saat prenatal atau saat kelahiran, berikutnya saya akan menjelaskan saat prenatal atau saat kelahiran. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, misalkan kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. Yang kedua, kelahiran sungsang, juga bisa mengakibatkan lahir cacat. Yang ketiga, bayi prematur. Dan yang keempat, bayi prematur terlalu lama dalam kandungan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perinatal atau saat kelahiran. Di sini dibagi menjadi dua. Satu, misal kerusakan pada saraf mata pada waktu kelahiran atau proses persalinan. Dan yang kedua, kelahiran sungsang juga bisa mengakibatkan lahir cacat. Yang ketiga, bayi prematur. Prematur di sini kelahirannya belum mencapai usia 6 bulan. Yang keempat, bayi prematur dalam kondisi terlalu lama dalam kandungan, misal 10 bulan ke atas. Dan yang kelima, perinatal asfiksia atau kekurangan oksigen. Yang keenam, proses kelahiran yang membutuhkan waktu lama sehingga membutuhkan bantuan alat-alat medis. Yang ketujuh, tulang pinggul ibu yang tidak proporsional. Di samping itu ada juga penyebab kecacatan di masa bayi, yaitu satu, infeksi dari TBC atau meningitis, hepatitis ataupun diabetes mellitus. Sekian video yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.